Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat pagi Admini, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Senang sekali kembali hadir ngopi ngobrol pajak pagi-pagi setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi, pastinya bersama Hana dan juga dari KPP Pratama Semarang Timur ya. Silakan untuk Adminia yang ingin bergabung bisa melalui live Instagram di Radio SMG, atau mungkin bisa juga melalui untuk apa nih yang mungkin mendengarkan melalui 98.5 ya, bisa WhatsApp di 087833300400 ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai prosedur layanan pendaftaran NPWP di masa pandemi COVID-19. Sudah bergabung bersama kita ada Mas Wisnu Prayuda, pelaksana dari KPP Semarang Timur. Halo, selamat pagi Mas Wisnu. Halo, selamat pagi Kak Hana. Selamat pagi Akmania. Oke, apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan nanti kita akan membahas ini ya Mas Wisnu ya, prosedur layanan pendaftaran NPWP di masa pandemi COVID-19. Iya, Jadi untuk adminnya yang mungkin ada permasalahan mengenai NPWP, ingin bikin NPWP, atau mungkin permasalahan seputar pajak, bisa langsung nanti ditanyakan ya di App Radio SMG atau melalui WhatsApp di 087833300400. Nah, mungkin sebelum ke prosedur layanan nih, mungkin bisa dijelaskan dulu nih untuk adminnya yang belum tahu apa sih NPWP, kenapa kita harus memiliki NPWP, syaratnya seperti apa, begitu. Silahkan Mas Wisnu. Siap. Selamat pagi Akmania. Pada sehat-sehat semua kan? Ya, di sini perkenalkan saya dengan Wisnu. Izin untuk memberikan penjelasan sedikit ya tentang apa itu NPWP dan fungsi dari NPWP tersebut. Jadi, kalau teman-teman tahu, kan di kantor pajak pasti kita tidak akan lupa atau tidak akan jauh-jauh lah dengan yang namanya nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak itu adalah identitas dari wajib pajak tersebut. Jadi seperti PIN atau seperti password, tapi untuk wajib pajak yang membedakan dengan yang bukan wajib pajak. Begitu karena. Nah, fungsinya sendiri selain sebagai identitas, nanti wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perpajakan nih, dan juga ada keuntungan lainnya yang dalam dunia pekerjaan. Begitu Pak. Oke, nah untuk ini kan tadi NPWP itu dimiliki oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak yang seperti apa nih yang boleh memiliki NPWP nih, Mas Wisnu? Nah, ini jadi di pajak itu ada namanya subjek pajak, Mbak. Subjek pajak sendiri sekarang itu ada 4. Yang pertama pasti orang pribadi ya, seperti kita ini kan, kita yang masih yang belum bekerja atau yang sudah bekerja itu namanya orang pribadi. Kemudian ada namanya badan. Badan itu seperti CV, koperasi, PT gitu, yayasan, itu termasuk badan. Kemudian ada yang namanya instansi pemerintah, bendahara, itu masuk instansi pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia, nanti dia akan berubah jadi warisan yang belum terbagi. Oke, jadi itu yang termasuk wajib pajak ya. Tadi orang pribadi. Nah, ini mungkin orang pribadinya tuh orang pribadi yang seperti apa nih, Mas Wisnu? Untuk orang ada pribadi, syaratnya nggak? Syaratnya untuk pembuatan PP-nya ya, Mbak? Untuk orang pribadi yang sudah berpenghasilan atau yang seperti apa begitu? Ya, atau orang pribadinya jelas yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, Oke, syaratnya apa nih? Kalau syarat subjektifnya, ya pastilah. Ini sebagian besar pasti sudah terpenuhi ya. Karena syarat subjektifnya adalah warga negara Indonesia. Yang sudah tinggal di Indonesia dalam sataran pajak tuh udah lebih dari 183 hari. Pastilah. Teman-teman di sini semuanya pasti sudah
memenuhi syarat subjektifnya. Kemudian ada syarat objektifnya. Syarat objektif itu penghasilannya teman-teman. Jadi penghasilan tersebut, yang dimaksud penghasilan itu apa sih sebenarnya? Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis. Jadi segala sesuatu hal bisa dalam bentuk uang nih atau barang yang dimiliki teman-teman, didapatkan dari pekerjaan teman-teman. Jadi Oke, jadi orang pribadinya ini adalah orang pribadi yang sudah berpenghasilan. Ada batasan penghasilan yang harus memiliki NPWP, Mas Wisnu? ya, kalau di kantor pajak itu ada batasannya, Mbak. Untuk orang-orang yang sudah berpenghasilan di atas 4,5 juta per bulan, itu diwajibkan untuk membuat NPWP dan mendaftarkan NPWP. Cuma untuk teman-teman nih yang masih penghasilannya masih belum sampai di 4,5 juta, tetap bisa Pak mendaftarkan NPWP. Cuman nanti untuk statusnya masih non efektif ya teman-teman, karena kan teman-teman belum memiliki kewajiban-kewajiban. Gitu. Oke, jadi untuk yang penghasilannya di atas 4,5 juta per bulan ya, itu diwajibkan untuk memiliki NPWP. Sedangkan untuk yang di bawah tetap bisa ya untuk mempunyai NPWP, hanya tadi ya tidak wajib untuk melakukan pelaporan atau kewajiban lainnya begitu ya, Mas Wisnu ya? Benar sekali. Oke, kemudian tadi selain wajib pajak pribadi yang harus memiliki NPWP, ada juga tadi ya wajib pajak badan. Nah, tapi sebetulnya kenapa sih kita harus memiliki NPWP atau harus mempunyai NPWP ini, Mas Wisnu? Ya, kalau ditanya kenapa harus punya NPWP, yang pastinya kalau secara dari sisi pemerintahan ya Mbak ya, itu kan NPWP adalah bentuk support dari teman-teman atau dari para warga negara Indonesia untuk mendukung pemerintahan nih dengan cara membayar pajak. Nah, kan membayar pajak itu perlu NPWP nih. Makanya itu di sini fungsi NPWP seperti itu. Tapi kalau dilihat di dunia pekerjaannya Mbak ya, NPWP itu selain sebagai sarana untuk pembuatan pajak atau membayar pajak, biasanya kalau teman-teman semua nih misalnya mau mengurus di bank atau ingin pengajuan kredit KPR atau mau minjem uang di bank, itu pasti disyaratkan NPWP. Itu sebagai sarana untuk banknya itu mengantisipasi dari pencucian uang misalnya seperti itu. Kalau bahasa gampangannya, kalau punya NPWP, istilah Anda lebih valid lah sebagai warga negara Indonesia. Oke. Masih ada lagi nih, Mbak. Teman-teman juga, kalau misalnya nih, katakanlah sekarang belum punya NPWP ya, terus teman-teman mau jual mobil atau membeli mobil atau membeli barang-barang mewah lainnya ya, kayak rumah gitu kan, pasti nanti disuruh buat NPWP teman-teman. Itu karena sebagai salah satu persyaratannya. Banyak sih persyaratan yang memerlukan BP seperti buat paspor juga itu kan juga BP. Kemudian ngurus SIUP TDP, NIB sekarang itu juga perlu NPWP. Kemudian kalau teman-teman juga mau melamar pekerjaan, sekarang di negara kita kayaknya sudah banyak ya perusahaan yang mewajibkan karyawannya sebelum mendaftar harus punya NPWP tuh. Gitu. Ya, sebagai syarat untuk melamar pekerjaan begitu ya. Oke, itu termasuk dari beberapa manfaat kalau kita memiliki NPWP. Nah, ini cara dan syaratnya seperti apa nih untuk Apmenia yang ingin memiliki NPWP? Ini baik yang untuk wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Baik, kita mungkin nanti bahas yang orang pribadi dulu ya, karena orang pribadi mungkin teman yang paling banyak di sini pasti orang pribadi. Juga yang paling banyak kebingungan di orang pribadi ya. Untuk syaratnya teman-teman, yang pasti teman-teman harus punya KTP dulu ya, punya NIK yang valid, kemudian punya KK. Ya itu udah pasti lah ya, teman-teman di sini pasti udah punya itu semua. Jadi syaratnya cuma itu aja. Gimana caranya teman-teman biar teman-teman bisa punya NPWP? Teman-teman kan kalau biasanya di situasi normal
kantor pajak kan melayani pelayanan tatap muka nih teman-teman. Untuk pendaftaran NPWP, teman-teman bisa langsung mendapatkan kartu NPWP tersebut dengan datang ke kantor pajak membawa KTP tersebut. Tapi karena kondisinya sekarang masih ya seperti ini ya teman-teman, masih kondisi pandemi, teman-teman diarahkan semuanya untuk melakukan secara online. Jadi sendiri, lewat rumah, di mana saja, kapan saja, 24 jam. Jadi teman-teman bisa langsung dapat kartu NPWP, nomor NPWP-nya tersebut. Karena kartu nanti akan dikirim lewat pos ya. Nah, nomornya itu dikirimkan dari kantor pajak tuh di emailnya yang teman-teman daftarkan. Oh iya, kalau caranya bagaimana? Nanti teman-teman harus kenalan dulu nih dengan website dari pajak. Selain pajak.go.id, nanti kalau untuk pendaftaran NPWP baru, teman-teman akan kenal dengan namanya erek.pajak.go.id. Erek singkatan dari registration ya. Nah, jadi nanti kalau di erek.pajak.go.id itu, teman-teman kan disuruh masukkan nih. Di situ ada alamat email, kemudian password dan juga captcha. Cuman teman-teman pasti bertanya dong, kan belum punya password ya? Kalau belum punya password, nanti teman-teman bisa klik yang paling bawah, yang belum memiliki akun. Di situ teman-teman daftar dulu ya. Daftar dulu kan emailnya teman-teman yang akan dipakai untuk mendaftarkan NPWP. Nah, di sini emailnya harus yang valid ya teman-teman. Emailnya jangan sampai salah. Kemudian emailnya jangan pakai email temporary, kayak Mailnesia atau Yopmail gitu, jangan ya. Pakai yang Gmail atau Yahoo gitu lah. Karena nanti email ini akan dipakai selamanya gitu. Nanti setelah emailnya sudah terdaftar, teman-teman bisa membuat password nih. Membuat passwordnya, ya anggap aja teman-teman udah mengisi data diri ya. Memilih orang pribadi, terus mengisi data diri sesuai NIK nih. Namanya siapa, tanggal lahir, terus tempat tanggal lahir, nah gitu aja. Udahlah, kayak seperti pendaftaran Gmail biasa. Yang pasti nanti setelah teman-teman sudah membuat akun, udah bisa login, udah masuk nih ke aplikasi kita, e-registration. Di situ kan ada dashboard pendaftaran, teman-teman. Nah, kalau untuk orang pribadi, sekarang ini ada 10 bagian atau 10 kolom yang perlu diisi, teman-teman. Yang kolom pertama kan kategori. Kalau kolom kategori ini, nanti teman-teman memilih aja di teman-teman ini orang pribadi atau kalau untuk perempuan yang sudah menikah atau wanita kawin, di situ ada tulisannya apakah teman-teman ini wanita kawin yang mohon maaf dalam kata sudah cerai atau masih jadi satu dengan suami gitu. Nanti juga bisa milih di situ NPWP-nya jenengan atau NPWP teman-teman itu apakah pusat atau cabang nih gitu. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali buat NPWP, pilih yang pusat ya, jangan cabang. Karena kalau cabang itu untuk yang punya usaha gitu. Kemudian yang ke step kedua. Step kedua itu teman-teman mengisi identitas. Nah, di identitas ini tadilah fungsinya NIK sama KK. Teman-teman harus memasukkan verifikasi nomor NIK sama nomor KK. Kemudian harus dicek dulu, dicek di aplikasi itu apakah nomornya sudah terdaftar belum di Dukcapil. Kalau sudah terdaftar di Dukcapil, otomatis nanti ya data dari Dukcapil akan keluar di registration tersebut. Jadi otomatis data yang di kolom tersebut terisi semua, gitu. Nah kalau gagal, iya teman-teman berarti harus menghubungi Dukcapil, harus menanyakan dulu. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya NIK-nya apakah sudah ganti mungkin gitu. Atau enggak kalau kakaknya pernah ganti gitu atau belum diupdate, itu juga bisa berpengaruh gitu, teman-teman. Oke. Jadi untuk oh masih ada ya? Masih panjang sih Mbak. Gimana? Mau disela dulu nggak Mbak? Silakan. Kemudian? Kemudian di kolom ketiga ada kolom penghasilan. Di kolom penghasilan ini teman-teman bisa memilih. Teman-teman apakah teman-teman ini karyawan kantoran atau pegawai swasta, PNS atau pegawai BUMN, BUMD gitu. Atau jangan-jangan teman-teman juga usahawan, wira swasta, freelance.
YouTubers gitu, itu juga nanti masuknya wira swasta gitu ya. Untuk badan nanti sedikit berbeda ya. Kalau nanti lah kalau badan ya. Kalau untuk orang pribadi itu dulu. Kalau teman-teman sudah milih pekerjaan atau penghasilan yang sesuai dengan clue dari teman-teman itu, teman-teman lanjut ke kolom alamat domisili. Nah, di alamat domisili ini kan alamat yang sebenarnya teman-teman tinggali. Misalnya katakanlah kalau di Semarang ya, berarti kita ya. Kalau di Semarang, berarti nanti tulis saja Jalan Tegal Sari gitu. Nah, di sini tolong diisinya dengan huruf kapital teman-teman. Kenapa? Karena biar nanti NTP-nya lebih bagus ya. Karena kalau teman-teman nanti ngisinya dengan hurufnya bukan kapital, keluarnya nanti di NTP juga bukan kapital nih teman-teman. Jadi nanti tolong diisi dengan huruf kapital biar lebih bagus. Karena kan namanya tadi udah pakai kapital gitu. Nah, nanti kalau sudah di alamat domisili sudah selesai, nanti ada kolom lagi namanya alamat tempat tinggal. Kalau alamat tempat tinggal ini, kalian tinggal centang aja atau checklist aja, checkbox yang menyatakan bahwa alamat tempat tinggal sama dengan alamat domisili gitu. Kalau untuk alamat usaha, ini kalau yang karyawan sih tidak mengisi ya, langsung ke skip, langsung ke kolom nomor 8. Cuman kalau untuk teman-teman yang usahawan atau freelance, nanti akan disuruh ngisi alamat usaha. Nah, alamat usahanya ini, ya kalau jenengan punya toko, kalau teman-teman punya toko, diisi aja alamat tokonya. Kalau teman-teman itu kerja freelance gitu, diisi tempat pekerjaannya itu. Kemudian ada juga kisaran penghasilan. Nah, di kolom kisaran penghasilan ini ya itu privasi teman-teman sendiri lah. Bisa diisi terserah teman-teman sendiri. Kantor pajak tidak tahu, ya karena untuk formulirnya sendiri teman-teman yang isi sendiri, jadi silahkan diisi menurut teman-teman aja. Tapi ada yang menarik nih dari yang aturan terbaru ya, yang di Per 4 2020. Kalau sebelumnya teman-teman kan nggak bisa milih untuk pemilih non efektif atau tidak. Cuman kalau di aplikasi yang terbaru ini sesuai dengan peraturan nomor 04, teman-teman bisa memilih apakah teman-teman mau apa ya istilahnya tuh mau melakukan kewajiban perpajakan atau tidak gitu. Jadi teman-teman dikasih opsi bisa memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan atau belum melakukan kegiatan perpajakan. Nah, untuk teman-teman yang belum bekerja, saya sarankan untuk yang belum milih belum melakukan kewajiban perpajakan gitu. Kemudian yang kolom terakhir adalah di kolom untuk PP23 atau apa ya istilahnya tarif pajaknya. Karena kan kalau di kantor pajak nanti teman-teman bisa memilih dua tarif nih, untuk memilih tarif yang 0,5% sesuai dengan PP23 atau tarif umum yang di pasal 17 itu tarif progresif teman-teman yang ada 5, 15, 25, 30 itu. Nanti teman-teman kalau untuk yang masih awam saya sarankan untuk milih yang 0,5%. Itu karena lebih mudah ya. Cuman kalau untuk teman-teman yang sudah expert lah ya, udah expert bisa pilih terserah. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga kalau PP23 itu ada jangka waktunya. Kalau untuk teman-teman yang orang pribadi, teman-teman itu punya jangka waktu selama 7 tahun. Kalau untuk yang perusahaan seperti CV atau firma gitu, itu 4 tahun. Kemudian untuk PT itu 3 tahun. Gitu banyak. Oke. Setelahnya sih udah normal lah ya. Teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya aja. Minta token, buka email, kirim link, kirim permohonan. Oke, jadi syaratnya cukup mudah ya untuk wajib pajak pribadi, cukup KTP dan juga KK itu kalau melalui online berarti diupload ya untuk KK dan KTP-nya ya? Enggak, tidak, cukup nomornya aja ya? diverifikasi. Oh, hanya nomornya saja. Kemudian langsung mengisi formulir yang sudah disediakan melalui online tersebut begitu ya. Mas Wisnu ya. Kemudian untuk wajib pajak badan, syarat yang perlu disiapkan apa nih untuk membuat NPWP? Kalau badan, kalau pusat ya Mbak, ada 3 yang penting. 3 itu KTP semua pengurus nih. Jadi bukan cuma Bapak Direktur ya, atau Ibu Direktur, tapi semua pengurus, komisaris, dan direktur itu semua wajib KTP-nya dilampirkan. Kemudian NPWP, NPWP untuk yang
sudah punya NPWP ya. Jadi kalau misalnya komisarisnya belum punya, cukup punya direktur aja. Tapi kalau sudah punya, yang punya komisaris juga dilampirkan. Kemudian akte pendirian perusahaan. Jadi kalau teman-teman yang perusahaan apa ya, yang badan usaha pasti udah punya akte pendirian lah. Jadi itu udah wajib. Nah teman-teman tapi jangan, nggak perlu galau, nggak perlu takut. Kalau misalnya nanti itunya apa namanya, filenya tidak terupload atau gagal terupload, nanti kantor pajak akan meminta surat konfirmasi ke wajib pajak. Jadi nanti kita dari pajak nih, dari kantor pajak bakal ngirim surat nih ke teman-teman untuk yang badan ya. Di surat tersebut adalah surat konfirmasi. Isinya itu tentang apa aja nih data-data yang teman-teman belum lengkapi. Nah, saya sering menemukan kalau teman-teman tuh mengirimnya itu tidak lengkap atau kadang sudah korup datanya atau bahkan nggak ada. Oke. Jadi teman-teman nanti kita kirim surat jangan takut. Itu cuma konfirmasi aja. Gitu. Oke, yang penting ada email aktif ya, karena nanti konfirmasinya juga melalui email begitu ya, Mas Wisnu ya. Benar sekali. Oke, nah untuk prosesnya sendiri butuh waktu berapa lama untuk kita mendapatkan nomor NPWP? Kalau secara aturan itu 1 hari 24 jam ya. Cuman kalau dari aplikasi sih langsung jadi. Langsung. Oh, Real time. oke. Langsung Dan ada. itu langsung melalui email juga ya, kita langsung mendapatkan nomor NPWP dan itu bisa langsung dipakai ya. Benar sekali. Karena kan kalau teman-teman nunggu kartu NPWP dikirim, itu kan mungkin tidak efisien ya, mau makan waktu lama ya. Nanti teman-teman tinggal memakai yang ada di email tersebut. Itu teman-teman. Oke, baik yang pribadi ataupun badan juga langsung jadi satu hari itu ya, langsung kita bisa menggunakan nomor NPWP-nya ya Mas Wisnu ya? Iya, benar sekali. Untuk nomornya saja ya Mbak ya. Kalau kartunya kan belum, masih nunggu kirim. Oke, nanti kartunya nunggu dikirim, yang penting nomornya sudah ada begitu ya. Mas Iya. Wisnu, ini ada pertanyaan nih dari Instagram, ada Axela Nindito. Saya kerja, saya kerja influencer, penghasilan per bulan tidak menentu, tapi setahun kira-kira 100 sampai 150 jutaan. Nah, ini kira-kira perlu NPWP nggak nih? Ya perlu itu. Ada influencer. Nanti berarti tadi saya Mbak Andin gitu. Berarti teman Apmania ini perlu NPWP dong. Nanti influencer kan berarti termasuk dari usahawan atau wira swasta. Nanti masuk ke kategori pekerjaan bebas nih di situ. Pilih aja, nanti ada kok influencer gitu. Oke, jadi tetap ya harus memiliki NPWP dan syarat tadi juga sudah disampaikan sama Mas Wisnu ya, bisa langsung melalui online, melalui e-registration tadi ya di pajak.go.id begitu, Mas siapa tadi? Oh ini nih Mas Axel begitu ya. Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai NPWP sendiri nih, Mas Wisnu, kalau kita sudah memiliki NPWP, otomatis kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Nah, kewajibannya apa saja nih sebagai wajib pajak yang harus dipenuhi? Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, karena kita hidup di negara Indonesia, sistem perpajakan di kita ini menggunakan sistem self-assessment atau perhitungan sendiri. Jadi teman-teman untuk mengurus pajak itu kan tidak dapat dari kantor pajak, tapi teman-teman sendiri. Nah, kewajibannya apa aja sih? Ada 3. Teman-teman, 3M lah singkatannya. Menghitung, membayar, melapor. Jadi teman-teman harus menghitung nih pajak teman-teman berapa. Kalau untuk usahawan pakai metode pencatatan data pembukuan ya, bisa dilihat selama sebulannya itu berapa penghasilannya, nanti dikali 0,5%. Kalau untuk teman-teman yang karyawan lebih enak lagi sebenarnya, karena ada ditanggung dari tempat kerja ya, nanti tinggal dipotong, teman-teman tinggal laporan aja. Kemudian yang kedua, membayar pajak. Nah, teman-teman yang usahawan nih, nanti kalau membayar pajak itu harus buat kode billing dulu teman-teman. Jadi nggak langsung nih, biar valid datanya gimana,
biar maksudnya secara hukum absah gitu tuh teman-teman harus membuat kode billing dulu gitu. Caranya gimana? Oke, Kalau kode caranya billing? gimana nih? Mm-mm. Caranya Kok sama? teman-teman caranya teman-teman harus membuat kode billing. Ada dua cara sih. Kalau cara langsung datang aja ke kantor pajak, nanti buat kode billing secara mandiri ya. Cuman kalau sekarang teman-teman yang milenial bisa online, lebih enak online, bisa lewat DJP online. Atau bisa langsung datang ke mana? ATM center ya. Itu ada langkah-langkahnya kok. Cuman menurut saya kalau di ATM mungkin lebih apa ya? Belum terbiasa teman-teman. Lebih enak lewat DJP online. Gitu Mbak Ana. Terus tadi apa yang belum ya? Oke, Oh, kemudian melapor ya. Melapor ya. melapor. Melapor belum. Kalau melapor, nah teman-teman, kewajiban teman-teman setelah punya NPWP ini paling penting dan paling fatal. Teman-teman kadang lupa loh kalau udah punya NPWP ini kadang tidak laporan pajak. Nah ini teman-teman harus laporan pajak ya, setahun sekali. Ya karena setahun sekali, kalau lupa maklum lah ya. Tapi tolong diingat-ingat lah, di reminder. Kalau setiap tanggal 31 Maret itu laporan pajak. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak, dapat surat cinta dari pajak. Waduh, jangan sampai lah ya. Laporannya bagaimana? Nanti teman-teman harus kenalan dulu dengan DJP online dulu, teman-teman. Kepoin aja di websitenya pajak.go.id. Di situ udah membahas kok cara lengkap, cara laporan pajaknya bagaimana. Gitu Mbak Ana. Oke, jadi untuk Apminia yang sudah memiliki NPWP itu nggak hanya punya NPWP aja, jadi setelah memiliki NPWP harus memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama tadi ada tiga kewajiban ya, menghitung, membayar, dan juga melapor. Menghitung berarti menghitung sendiri pajaknya nih setiap tahunnya begitu ya Mas Wisnu ya, penghasilannya berapa, potongannya berapa, seperti itu. Nah tapi mungkin untuk karyawan udah langsung dari perusahaan yang akan menghitungkan begitu ya Mas Wisnu ya. Kemudian membayarnya tidak langsung ke kantor pajak, tetapi melalui e-billing tadi ya. Itu bisa jadi hanya meminta kode billing saja, terus nanti bisa membayar melalui ATM juga bisa, melalui kantor pos juga bisa begitu ya Mas Wisnu. Kemudian yang terakhir adalah melapor tadi ya. Harus melaporkan yang sudah dihitung, yang sudah dibayarkan itu dilaporkan gitu ya Mas Wisnu ya. Itu juga melalui online ya untuk pelaporannya ya. Untuk wajib pajak pribadi itu setiap tanggal 31 Maret ya, paling lambat ya. Paling lambat. Oke, kalau untuk wajib pajak badan? April berarti ya, akhir April. Tanggal 30 April ya. Oke, nah kalau semisal nih wajib pajak tidak melakukan kewajiban yang sudah harus dilakukan ya, apakah mendapatkan tadi ya selain surat cinta, apakah dapat sanksi atau bagaimana nih? Ya, seperti yang dibilang sama Mbak Hana ya, kalau teman-teman Apmania ini yang belum laporan pajak, enggak langsung dapat sanksi sih Mbak ya, dapat yang dulu sih, himbauan. Nah, himbauan teman-teman untuk melaporkan pajaknya. Karena kita tahu sebagian besar wajib pajak itu, dia tidak laporan pajak karena bukannya dia ingin, tapi karena lupa ataupun dia tidak tahu kalau dia harus laporan pajak. Nah, kan kalau hukum di Indonesia kan itu kan berlaku apa ya? Kalau sudah apa ya? Maksudnya kalau sudah peraturan dikeluarkan itu dianggap semua orang tahu. Nah, jadi kalau kantor pajak itu akan menghimbau dulu nih teman-teman, segera laporan gitu maksudnya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak ada tindakan atau cuek aja, nanti dari kantor pajak ada lagi namanya surat teguran. Surat teguran tersebut berisikan tentang sanksi-sanksi dari teman-teman. Kalau misalnya untuk orang pribadi, berarti karena tadi tidak laporan pajak, kena sanksi 100.000 tuh, karena terlambat atau tidak laporan. Kalau badan lebih ringan lagi. Kalau badan karena tidak laporan atau terlambat laporan, akan terkena denda 1 juta. Gitu, Mbak.
Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya mau tanya, ibu saya memiliki NPWP, tapi ibu saya sudah meninggal tahun lalu. Lalu NPWP-nya bagaimana ya ini dari Lucy? Oke, terima kasih Lucy sudah bertanya. Nah, kalau untuk orang yang sudah meninggal, NPWP-nya bisa dihapuskan Lucy. Jadi untuk Kak Lucy nanti bisa datang ke kantor pajak tempat almarhum ibunya pernah terdaftar ya. Kan pasti punya apa ya? Pasti tahu NPWP-nya berapa kan? Itu ada nomornya. Di situ dilihat dia terdaftarnya di kantor pajak mana. Kalau Kak Lucy belum tahu, bisa datang aja ke kantor pajak dekat untuk mendapatkan info lebih lanjut. Cuman kalau sudah tahu, langsung aja datang ke kantor pajak terdaftarnya untuk mengurus namanya penghapusan wajib pajak. Nah, kalau penghapusannya lagi, nanti kalau dibawa dokumen-dokumen pendukungnya ya, seperti kan kalau sudah meninggal, nanti berarti kan untuk yang tanda tangan kan nggak bisa nih. Untuk yang tanda tangan cukup Kakak Lucy, nanti dilampirkan dengan akte kematian dari almarhumnya tadi. Begitu kan. Oke, berarti harus ke kantor pajak nih ya untuk menghapus NPWP. Iya, harus ke kantor pajak. Sebenarnya bisa apa sih, cuman saya anjurkan untuk lewat datang langsung aja. Oke, dan kartu NPWP-nya yang asli juga dibawa ya? Yang asli juga dibawa. Oke, tapi jangan lupa ya kalau ke kantor pajak harus ini ya memenuhi protokol kesehatan juga ya. Iya, benar sekali, Wak. Anda tahu aja ya. Iya, apa saja nih yang harus ini disiapkan, harus bermasker, kemudian Bermasker, terus suhu tubuhnya harus di bawah 38 ya, atau 37 itu. Kemudian, nah di kantor pajak ini juga ada nih aturan kalau di dalam ruangan itu di TPT maksimal 15 orang teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman disuruh nunggu di luar, mohon jangan sakit hati ya, karena kita di dalam maksimal harus ada 15 orang nih, gitu biar ada jaga jaraknya. oke, jadi dibatasin ya. Benar sekali. Oke, ada yang bergabung ini Nisa mau tanya, minggu lalu saya coba bikin NPWP melalui online, tapi kok gagal terus, kenapa ya? Sampai saya capek nyoba berkali-kali. Apakah bisa dibantu? Oke. Kak Nisa ya, Kak Nisa, mohon maaf tadi kendalanya di bagian mana nih Kak Nisa? Apakah di waktu pengisian atau di mana ini? Karena kan kalau NPWP sendiri itu kan apa ya? Primary key-nya kan ada di NIK. Apakah NIK-nya Kak Nisa sudah valid? Kalau sudah, kalau belum kan berarti harus ke Dukcapil dulu. Kalau sudah, dicek dulu yang lain apa. Apakah Kak Nisa sudah mengisi semua datanya? Karena kalau ada yang satu aja yang kosong kan nggak bisa dilanjutin nih. Kemudian bisa juga karena tunggu dulu Kak Nisa nih daftarnya NPWP-nya atas NPWP orang pribadi atau badan. Karena nanti beda lagi nih penerapannya. Jadi tergantung case-nya. Untuk lebih lanjutnya gini aja Kak Nisa. Kak Nisa bisa menghubungi CS kami nih di link tree kami atau di Instagram dari Pajak Semarang Timur. Di situ kan ada nih bit.ly-nya, ada di bio-nya kita. Coba diklik aja, dikepoin aja. Nanti di situ coba cari-cari infonya Kak Nisa. Begitu. Karena nanti kalau Kak Nisa aja kendala ini sudah masuk ke case gitu masalahnya. Oke. Mas Wisnu, mungkin bisa dijelaskan juga tadi ada untuk melapor, kewajiban melapor ya. Nah, ini kan juga melalui online. Nah, ini mungkin sedikit diinformasikan ke adminnya melalui online-nya, melalui apa, syaratnya seperti apa begitu? Oke, siap. Jadi teman-teman adminnya, sekarang ini 2020, udah semuanya elektronik lah ya. Jadi pajak juga elektronik. Untuk pelaporannya juga, nanti teman-teman untuk yang melaporkan pajak itu bisa melalui laman kita di DJP Online ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung DJP Online-nya gimana biar keluar, ketik aja di Google laporan pajak secara online, di keluar paling atas sendiri itu. Untuk di situ teman-teman tinggal klik aja ya. Kemudian kalau teman-teman baru pertama kali masuk ke laman tersebut, berarti harus buat akun lagi nih. Kayak yang pertama tadi, kayak yang erek dashboard harus punya
akun dulu. Buat akunnya sama juga nih, perlu NPWP sama Evin. Nah, Evin itu apa? Evin itu adalah sandi yang dibuat dari pajak nih untuk teman-teman biar bisa login secara online. Nah, dari Evin tersebut, gimana sih caranya agar teman-teman bisa punya Evin? Teman-teman, kalau Evin, kalau dalam kondisi normal, karena Evin itu adalah sebuah kerahasiaan, teman-teman harus datang langsung ke kantor pajak. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh melalui telepon, tidak boleh melalui pos. Jadi teman-teman harus datang langsung, bertemu dengan petugasnya face to face, terus mencocokkan KTP-nya, apakah sama dengan orang tersebut, NPWP-nya apakah sama, kemudian akan diberikan nomor EVIN. Karena nomor EVIN itu bersifat rahasia teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah punya EVIN, mohon jangan diberikan EVIN-nya ke orang lain ya, itu aja berbahaya. Kemudian teman-teman kalau sudah punya EVIN, oh iya, tadi bukan ya. Jadi kalau itu kan kalau normal ya teman-teman. Gimana kalau kondisinya pandemi seperti ini? Teman-teman kalau kondisi pandemi seperti ini, untuk membuat EVIN-nya, teman-teman bisa melalui emailnya kantor pajak masing-masing. Emailnya di mana? Teman-teman bisa kepo nih pajak.go.id. Di situ ada email-email dari masing-masing KPP di seluruh Indonesia. Untuk Semarang Timur sendiri, emailnya ada di kpp504@pajak.go.id. Gitu teman-teman. Di situ teman-teman bisa email nih formulir yang telah teman-teman tanda tangani. Formulirnya formulir EVIN ya tentunya. Di situ dituliskan juga alamat email. Nah, alamat email ini tolong yang aktif ya. Alamat email yang aktif, alamat emailnya itu harus sama dengan alamat email yang teman-teman buat ngirim. Jadi jangan sama, karena kalau tidak sama, dikhawatirkannya ini adalah tindakan yang tidak benar atau berbahaya. Terus nomor HP-nya juga harus benar nih teman-teman. Teman-teman nomor HP-nya harus aktif. Kemudian harus melampirkan foto KTP NPWP serta foto selfie teman-teman memegang KTP NPWP. Sebagai pengganti kalau teman-teman, kalau petugas pajak kan nggak bisa tahu nih kalau online ya, yang ngirim siapa. Nah, sebagai selfie-nya itu sebagai intinya buat kita sebagai pengaman lah ya, biar kita tahu kalau teman-teman adalah orang tersebut. Begitu. Nanti tinggal nunggu aja balasan dari kantor pajak. Kalau sudah lengkap, teman-teman dari kantor pajak pasti akan membalas email teman-teman dengan berisi EVIN-nya teman-teman yang sudah terproteksi di PDF ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum lengkap, nanti rekan-rekan saya yang ada di kantor akan membalas kekurangannya itu apa, begitu. Oke, nah untuk laporan pajak sendiri ini kan dilakukan setahun sekali nih Mas Wisnu. Nah biasanya suka lupa EVIN-nya itu berapa begitu. Nah kalau lupa EVIN gimana nih caranya? Apakah sama atau bagaimana? Kalau caranya sama, tetap sama. Lupa EVIN, aktivasi EVIN, pendaftaran baru, gitu semuanya tetap sama. Lewat email kita. Tidak bisa lewat WA AR atau WA CS-nya kita, itu nggak bisa. Tetap harus lewat email. Kenapa? Karena di email itu kita dipantau. Di email tersebut kita punya data history nih. Di situ atas permohonan siapa, itu akan masuk. Kemudian datanya akan terenkripsi, teman-teman. Jadi diharapkannya lebih aman lah karena kan event sendiri itu kan bersifat rahasia. Sedangkan kalau di aturannya event itu kan kita nggak boleh nggak boleh dikuasakan, nggak boleh dilakukan secara online, harus datang langsung begitu. Jadi ini adalah tindakan ya ini pasti. Oke, ini sebelum closing ya, satu pertanyaan lagi nih dari WhatsApp. Kaila mau tanya, saya bulan Januari lalu menonefektifkan NPWP karena sudah tidak bekerja. Tapi di bulan Agustus ini saya sudah bekerja lagi. Apakah saya perlu mengaktifkan NPWP lagi karena perusahaan juga tidak meminta? Bagaimana baiknya? Terima kasih Kak Kaila. Kalau dari saran saya sendiri, kalau memangnya sudah non-efektif, dilihat dulu nih untuk penghasilan Kak Kaila ini berapa. Apakah di atas 4,5 juta atau di bawah 4,5 juta? Kalau misalnya memang di bawah 4,5 juta, tidak apa non-efektif, tetap dinonefektifkan. Nanti Kak Kaila bisa ditanyakan ke perusahaannya, apakah NPWP saya bisa digunakan di sini.
Begitu. Kalau misalnya penghasilan Kak Kaila sudah di atas 4,5 juta, saran saya tetap diaktifkan ya, karena nanti pasti akan mengaruh di pelaporannya Kak Kaila nanti soalnya. Di pelaporan pajak nanti akan ada selisihnya soalnya kalau tidak diaktifkan. Gitu, Oke. Kak Kaila. Untuk mengaktifkannya sendiri, caranya seperti apa nih Mas Wisnu? Untuk pengaktifannya bagaimana? Sama nih kayak tadi yang Kak siapa tadi yang berada tentang penghapusan. Untuk pengaktifan sendiri bisa dengan pos atau datang langsung. Cuman saya sarankan datang langsung ya, karena untuk menghemat waktu juga. Karena kalau pengaktifan kan langsung jadi tuh. Kalau pos kan harus menunggu. Jadi biar menghemat waktu langsung datang aja ke kantor pajak. Nanti mengisi formulir pengaktifan NPWP. Kemudian disertakan dengan data dirinya. Kalau Kak Kaya tadi berarti KTP ya, dan juga NPWP-nya. Udah gitu aja, nanti sudah selesai. Oke, otomatis langsung aktif ya. Dengan nomor NPWP yang sama kah atau dikasih nomor yang berbeda? Dengan NPWP yang sama. Oke, dengan nomor NPWP yang sama. Oke. Ya, waktu kita terbatas Mas Wisnu, jadi harus diakhiri untuk ngobrol pajak pagi-pagi untuk kali ini. Nah, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan terkait tema kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Kak Hana, Atmania. Terima kasih sudah bersama selama berapa menit ini Kak Hana? Ya, 30 menit lebih ya. Terkait dengan pelayanan NPWP ini, teman-teman, ya kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi CS kita ya, bisa WhatsApp atau bisa telepon ke nomor kantor kami. Kalau teman-teman mengalami kesulitan gitu, insya Allah sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemui kesulitan, bisa datang langsung, nanti bisa kita bantu. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas informasinya pagi hari ini. Dan Hana juga mengucapkan terima kasih untuk admin yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp juga di 0878333400. Dan kita akan kembali ngobrol pajak pagi-pagi Rabu depan ya, jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih Mas Wisnu. Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.